Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa kembali bertemu dalam majelis ilmu ini. Walau hanya melalui media digital, semoga kehadiran kita semua di sini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang rahmat bagi seluruh alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir, menyimak dan berbagi kebaikan melalui kultum ini. Semoga langkah-langkah kita menuju majelis ilmu ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka majelis ini dengan doa singkat. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan kami. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ini. Semoga Allah memberkahi langkah kita, membuka hati kita dengan ilmu yang bermanfaat, dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hikmah Hari Raya Idul Fitri yang jarang disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir, apakah Idul Fitri hanya tentang baju baru, makanan lezat, dan kumpul keluarga? Ataukah ada hikmah besar yang sering kita lewatkan? Banyak di antara kita merayakan hari raya, tapi jarang menyadari makna terdalamnya. Apa saja hikmah yang tersembunyi dalam hari raya Islam? Mari kita renungkan bersama. Tapi sebelum itu, mari kita isi kolom komentar dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan saling mendoakan, kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yuk, simak sampai akhir agar tidak ketinggalan hikmah penting ini. Sunatullah menghendaki agar kejadian-kejadian hidup tidak berjalan dengan satu ritme yang monoton. Allah menjadikan perubahan dan variasi sebagai fitrah kehidupan dan karakter dasar makhluk hidup. Salah satu bukti nyata dari kebijaksanaan ini adalah disyariatkannya hari-hari raya dalam Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hari-hari besar ini bukan sekedar perayaan biasa, tetapi memiliki hikmah yang mendalam. Kedua dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam merayakan kebahagiaan, sekaligus menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mendapati penduduk setempat memiliki 2 hari raya yang mereka gunakan untuk bermain. Melihat itu, beliau bertanya, 2 hari apakah ini? Mereka menjawab, dahulu ketika masa jahiliyah kami biasa bermain di 2 hari ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu untuk kalian dengan yang lebih baik, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Abu Daud. Dari sini kita memahami bahwa hari raya dalam Islam bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, seperti memperkuat persatuan umat, mengokohkan keimanan, serta mempererat ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim di seluruh dunia. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Hari raya dalam Islam juga menjadi momen untuk kumpul bersama keluarga, berbagi kebahagiaan, serta memberikan kesempatan untuk saling memaafkan dan menjalin kembali silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk keluar ke tempat sholat bersama, termasuk wanita dan anak-anak, agar semua dapat menikmati keberkahan hari yang istimewa ini. Bahkan Rasulullah SAW juga mencontohkan bahwa hari raya adalah waktu yang tepat untuk bersantai bersama keluarga. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah membiarkannya menonton pertunjukan hiburan pada hari raya. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang hiburan selama tetap dalam batas-batas yang diperbolehkan. Namun, satu hal yang harus diingat bahwa kegembiraan dalam hari raya tetap harus berada dalam koridor syariat. Jangan sampai euforia dan hiburan yang kita nikmati justru membawa kita kepada hal-hal yang dilarang dalam agama. Sebaliknya, hari raya seharusnya menjadi sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir, doa, dan berbagi kepada sesama, terutama fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Salah satu kepedulian ini adalah zakat fitrah dan ibadah kurban yang diperintahkan dalam Islam. Dengan berbagi, kebahagiaan hari raya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada yang merasa kesepian atau kekurangan di hari yang penuh berkah ini. Pada akhirnya, hari raya adalah manifestasi rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185, dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari hari raya ini dan menjadikannya sebagai ajang mempererat tali persaudaraan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, bagaimana pengalaman kalian dalam merayakan hari raya? Apakah ada tradisi khusus yang dilakukan bersama keluarga? Yuk, bagikan cerita kalian di kolom komentar. Atau mungkin ada nasihat yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya.